selaku fasilitator guru penggerak angkatan 8, dan juga yang terhormat Ibu Nahari selaku pengajar praktek calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Blitar. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan coaching bersama Bu Rosi kaitannya dengan kegiatan praobservasi supervisi akademik. Bagaimana percakapannya, kita lihat tayangan seperti berikut. Selamat siang Bu Rosi. Selamat siang Pak Coy. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Gini Bu Rosi, seperti kesepakatan yang kita sepakati bersama kemarin, saya mau minta waktu sebentar untuk ngobrol-ngobrol Bu Rosi ya. Ini terkait dengan rencana saya untuk melakukan supervisi akademik di kelas Bu Rosi yang nanti akan jenengan ngajar ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol ringan saja, jangan tegang, santai saja ya Bu Rosi. Adapun dari tujuan kegiatan supervisi akademik ini Bu Rosi ya, ini tidak lain kita ingin membantu Bu Rosi nanti ya, membantu Bu Rosi bagaimana nanti mengembangkan kompetensi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran demi keperpihakan kita kepada siswa tentunya ya. Saya dibimbing gitu ya Pak ya? Oh siap. Mungkin dari kegiatan praobservasi ini saya lakukan, saya ingin melihat kesiapan Bu Rosi nanti ya untuk menyiapkan proses pembelajarannya nanti. Sampai di sini kesiapannya apa Bu Rosi nanti? Kalau sejauh ini ya Pak, yang saya siapkan itu saya ada RPP, kemudian ada bahan ajar gitu ya Pak, ada ya standar PPT, kemudian ada media sederhana interaktif digital, sama ya asesmen gitu ya. Dari diskusi yang kita lakukan ini kira-kira apa Bu Rosi harapannya Bu Rosi? Ya dari Pak Coy sebagai senior saya harap ya dapat bertukar informasi gitu ya Pak, berdiskusi bagaimana saya kalau ngajar tuh jadi lebih baik lagi, lebih bisa berinteraksi dengan siswa, pembelajaran saya lebih menyenangkan, seperti itu yang saya harapkan seperti itu. Dengan kan tahu matematika juga ya kaku. Ya jangan dikatakan senior begitu ya, kita sama-sama belajar nanti Bu Rosi ya. Iya, tapi kan jangan kan lebih berpengalaman dari saya. Terus pembelajaran matematika ya, Bu Rosi kan ngajar matematika. Besok materinya apa yang akan disampaikan Bu Rosi? Pada pertemuan kali ini itu di materi babnya itu sementara masih di dimensi 3 ya Pak ya? Dimensi 3. Berkaitan dengan jarak, titik ke titik itu, titik ke garis, titik ke gitu. Terus dari tujuan pembelajaran pada materi itu apa Bu Rosi? Yang pertama ya siswa itu atau peserta didik itu dapat menjelaskan dan menentukan bagaimana sih jarak titik ke titik, benda ke benda gitu, yang bentuknya titik itu pada ruang. Bangun ruang Ya. Ada juga titik ke garis pada bangun ruang, terus ada juga titik ke bidang pada bangun ruang, dan tentunya kalau zaman sekarang menyelesaikan masalah. Masalah kontekstualnya gitu. Untuk melakukan kegiatan ini nanti, pembelajaran ini nanti kan Bu Rosi perlu mempersiapkan ya segala sesuatu, mulai dari perangkat dan seterusnya. Kira-kira apa saja Bu nanti yang disiapkan? Ya, seperti tadi ya Pak, ada LKPD, bahan ajar, kemudian ada RPP, kemudian ada media sederhana aja, media saya digital yang gratis saja. Nanti ada PPT. PPT media digital. Yang media digital seperti apa, bisa diceritakan Bu Rosi? Untuk dimensi 3 ini sebenarnya sih kan sebenarnya kalau dimensi 3 itu ya anak-anak itu sebenarnya kemampuan spasialnya apa yang kurang, membayangkannya itu, membayangkan bentuknya kayak gimana sih, gambarnya juga ya kurang baik gitu. Meskipun sudah pakai penggaris, akhirnya saya memutuskan membuat video pembelajaran sederhana dicampur dengan game.
GeoGebra aplikasi itu ya. Aplikasi ya, itu kan kebetulan juga aksesnya mudah dan free ya Pak ya. Jadi anak-anak bisa membayangkan bentuknya, posisinya ada di mana itu banyak. Karena sekarang tuh eranya era digital. Jadi kita memanfaatkan potensi anak-anak. Ya ini kan anak kan istilahnya kan penggunaan gadget itu luar biasa ya. Maka kita arahkan, kita manfaat supaya bisa menggunakan Android ini dengan bijak sesuai dengan kebutuhan kita, yaitu untuk proses pembelajaran. Itu tapi punya saya kurang sempurna Pak, jadi kurang interaktif gitu. Mungkin dengan nanti bisa memberikan masukan-masukan sama saya bagaimana gitu kan, dibikin lebih menarik lagi. Oke siap, nanti ketika saya lakukan observasi nanti saya melakukan pengamatan, saya bantu dan saya mana yang saya juga sama-sama belajar kan, nanti mana yang perlu kita perbaiki, mana perlu kita tingkatkan gitu ya Bu Rosi ya. Gini Bu Rosi, kan Bu Rosi ngajar matematika, mindset anak-anak itu kalau terkait dengan matematika, waduh matematika kan begitu, nah sulit, susah dan seterusnya. Nah ini bagaimana menanggapi Bu Rosi, strateginya seperti apa nanti? Strateginya ini, saya kalau dalam masalah strategi ini masih kurang ahli ya Pak ya. Belum ahli dalam penyusunan strategi. Tadi kan jenengan tahu sendiri ya, kesulitan saya itu sebenarnya di kelas itu kan namanya anak ya Pak. Yang pertama dari kemampuannya berbeda-beda. Ya, kemampuan siswa berbeda. Iya, kemampuannya itu berbeda-beda macam-macam ya, ada yang sudah bisa, ada yang belas, ada yang sama sekali tidak bisa, ada yang di tengah-tengah. Kemudian selain itu juga itu Pak, gaya belajarnya juga beda. Gaya belajar berbeda. Iya. Ada yang kalau tidak mendengarkan gurunya nerangkan itu tidak bisa. Tidak bisa, harus langsung diorangkan. Iya, harus gitu dilepas diskusi itu tidak bisa. Terus ada yang kalau gurunya nerangkan tidak suka dia, karena dia merasa saya harus berpikir sendiri. Ada yang harus dibimbing, harus ada yang ada cara sendiri. Iya, maunya dilepas gitu kan, maunya diskusi. Terus ada juga yang kalau tidak nyoba sendiri itu tidak bisa gitu. Saya harus nyoba gitu, saya harus utek gitu lah, ibaratnya harus gimana ya. Ya, berarti dari keberagaman anak-anak tadi ya, gaya belajarnya tadi, nanti strateginya atau tekniknya gimana Bu nanti ketika proses pembelajaran? Mungkin bisa diceritakan nanti kira-kira seperti apa? Nah ini Pak, ini saya masalah strateginya agak lemah ya Pak ya, soalnya ya sudah mencoba berbagai cara kurang optimal ya. Mungkin sayanya juga kurang menarik gitu ya Pak untuk membawakannya. Saya tuh biasanya ya itu tadi dari media-media saya atau dari LKPD saya itu saya pecah-pecah gitu ya Pak ya. Saya pecah-pecah, iya LKPD-nya sama, hanya cuma kesulitannya. Terus kemudian strateginya saya pecah, anak yang suka dibimbing tadi saya suruh nonton video saya terangkan. Oh gitu. Ya jadi kan bisa diulang-ulang ya Pak ya. Diulang-ulang, bro sih tapi saya nggak paham sih ulang-ulang. Gitu. Terus yang perlu bimbingan khusus tadi? Ya itu tadi yang perlu terus ya, dibimbing terus. Ya, terus yang pengen bebas tadi, pengen bebas tadi, mengeksplor sendiri tadi. Iya tadi saya sediakan berupa LKPD sama bahan ajar yang terbimbing, tapi gitu. nggak langsung dilepas diskusi gitu enggak. Bahan ajarnya tuh terbimbing gitu ya Pak. Terbimbing ada, kalau saya bilang ada rempang-rempangnya, tinggal ngisi. Tinggal melanjutkan. Iya melanjutkan. Gitu ya. Terus nanti, ternyata seperti ini gitu. Tapi kan mereka nyari sendiri, nggak sebal melihat saya yang terangkan gitu. Iya betul. Nah, bagus ini. Sudah bagus sebenarnya strateginya luar biasa. Tapi ketika sudah di kelas itu penerapannya saya kurang apa ya Pak? Kurang secara optimal itu kurang apa ya? Kurang tidak optimal ya Pak ya? Kurang gimana? Ya, nanti kita sama-sama belajar nanti bagaimana cara bisa mengoptimalkan, menggerakkan anak, ya, supaya anak nanti lebih antusias, lebih semangat belajar dan yang lebih mudah menerima materi matematika yang itu notabene sulit. Anak-anak kan bilang sulit begitu. Ya. Nah, kita buktikan supaya matematika itu tidak sulit Bu ya. Tadi kan seram ya. Jangan dibikin seram nanti. Baik Bu Rosi, jadi kalau saya mendengar dari uraian cerita tadi ya, Bu Rosi sudah menyiapkan dari berbagai mulai perangkat, media dan seterusnya. Kira-kira mungkin ada yang belum sempurna atau perlu diperbaiki lagi Bu Rosi? Ya banyak Pak ya, termasuk bahan ajar saya Pak. Bahan ajar saya
nggak tahu ya kok anak-anak tuh kalau baca bahan ajar saya itu kayak bingung gitu ya Pak ya. Iya. Jadi belum 100% kayak ini maksudnya apa gitu, ini maksudnya apa ya Bu gitu. Kadang seperti itu. Jadi mungkin saya perlu dibimbing lagi ya Pak ya. Bahan perlu ajar bantuan yang, ya, iya, iya. Mungkin saya dibantu Pak Coy gitu. Oke, siap. Gimana untuk menyusun bahan ajar yang kalau anak-anak baca itu sudah begitu baca langsung paham gitu ya. Iya enggak gitu juga Pak. Maksudnya baca itu Mudah dipahami, iya, mudah mudah dipahami. dipahami itu. Mungkin Ya insya Allah nanti setelah ini Bu Rosi ya kita nanti lihat kita kerjakan, saya bantu, saya siap untuk alhamdulillah. mempersiapkan. Terima kasih, Pak. Ya Bu Rosi tadi sudah menyampaikan berbagai strategi yang luar biasa sebenarnya menurut saya ya. Kita optimalkan lagi nanti. Terus ini Bu, terkait dengan strategi pembelajaran tadi yang nantinya akan jenengan lakukan di kelas. Kira-kira kompetensi apa, area kompetensi apa yang nanti akan jenengan kembangkan dalam proses pembelajaran di kelas nanti? Kalau saya saat ini ya Pak ya, yang mungkin masih kurang ya, yang butuh dikembangkan itu yang pertama bagaimana sih membawakan materi itu menjadi menarik. Ya kan, namanya matematika ya Pak, Matematika, tulisan, ya kan, kurang menarik anak-anak kalau ketemu matematika gitu. Kemudian ya namanya guru matematika dengan juga tahu tabiatnya mungkin secara sosial emosionalnya itu masih kurang stabil, kadang-kadang masih terbawa emosi gitu kan. Iya. Kadang-kadang kok nggak bisa sih Bisa gitu. sih, Iya, aduh gimana stres sih? aku kan. Iya, ada stres ya kadang-kadang Iya. kita kalau ngajar itu ya Pak ya. Akhirnya kebawa emosi gitu kan. Mungkin nada saya agak tinggi itu belum bisa stabil lah gitu kan. Iya betul. Gitu. Kemudian mungkin apa ya? Ya supaya lebih baik lah Pak kalau di pembelajaran itu biar anak-anak juga enjoy, saya ini juga enjoy. Iya, jadi sosial emosional dari segi siswa sendiri ada, dari gurunya pengajar juga ada ya biar stabil gitu. Ya, siswa yang waduh khusus matematika susah sulit, nah stres. Gimana seorang guru mengelola manajemen suasana pembelajaran di kelas itu Ya, supaya biar nggak anak-anak stres. nggak stres. Terus gurunya sendiri juga ya, kita perlu menghadapi gaya belajar, kemampuan siswa dalam menangkap pembelajaran matematika itu. Karakternya matematika juga ya Pak ya. Nanti jangan sampai kita juga ikut aduh diajar kok nggak bisa-bisa. Ada yang gitu. Sudah nyiapin banyak macam-macam nggak dikerjakan gitu kan, kita kadang-kadang pengen marah, bikin soalnya susah, bikin media susah, ini anak-anak nggak mau belajar, sulit menerima dan seterusnya. Iya, kadang agak tinggi akhirnya kan Pak nadanya. Emosinya jadi agak labil. Iya, gitu. Nah, dengan pembelajaran sosial emosional tadi, kita sama-sama antara guru dan murid bisa mengatur ya, bisa mengendalikan, mengontrol kita nanti ke depannya. Betul. Ya, insya Allah semoga ya Pak Jos, kalau saya diingat. Iya. Terus ini kira-kira nanti Bu Rosi bisa saya observasi di kelas. Kira-kira kapan? Mungkin bisa kita beberapa hari lagi. Oh gitu ya. Nanti pastinya anak aja ya. Kita WA-nya aja ya nanti. Pasnya hari apa, di kelas apa, jam berapa nanti kita sesuaikan aja. Fleksibel aja nanti Bu Rosi ya. Baik, terima kasih Bu Rosi atas waktu yang diberikan kepada saya untuk kita saling berdiskusi dalam rangka persiapan observasi kita di kelas nanti ya. Saya doakan semoga persiapan kedepannya nanti lebih mudah, dimudahkan ya. Semua perangkat-perangkatnya juga sudah siap, dan nanti ketika pelaksanaan observasi di kelas, proses pembelajaran di kelas nanti dapat berjalan lancar dan aman. Begitu ya. Semoga ya Pak, mohon bimbingannya ya Pak ya saya. Siap, kita sama-sama belajar Bu Rosi nanti ya. Terima kasih Pak. Iya. Demikian kegiatan coaching persiapan observasi pada tahap ini adalah pra-observasi. Demikian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.